Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Lazimi dari Fakultas Teknik Prodi Teknologi Informatik Pertama. Selanjutnya, saya akan menceritakan sebuah kisah Nabi Sulaiman yang memenjarakan iblis. Teman-teman pasti tahu siapa beliau. Beliau adalah seorang nabi dan seorang raja yang agung dan dermawan. Dapat diceritakan suatu ketika Nabi Sulaiman ingin memenjarakan iblis dan memohon kepada Allah, "Ya Allah, saya ingin memenjarakan iblis, menangkap iblis dan mengikatnya agar manusia tidak lagi berbuat dosa." Lalu Allah berfirman kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, tidak akan lebih baik jika ditangkap?" Tapi Nabi Sulaiman tetap memohon, "Ya Allah, keberadaan makhluk terkutuk ini tidak ada kebaikan di dalamnya." Allah berfirman, "Jika iblis ditangkap, banyak pekerjaan manusia yang akan ditinggalkan." Nabi Sulaiman berkata, "Ya Allah, aku ingin menangkap iblis terkutuk ini hanya beberapa hari saja." Kemudian Allah menjawab, "Bismillah, tangkaplah iblis itu." Lalu Nabi Sulaiman menangkap iblis itu, mengikat dan memenjarakannya. Teman-teman pasti tahu bahwa Nabi Sulaiman itu seorang raja yang dermawan dan agung, tetapi beliau menafkahi kehidupannya tidak melalui uang kerajaan, tapi dengan hasil jeripayahnya sendiri, yaitu dengan menjual hasil kerajinannya, yaitu tas yang dijual ke pasar. Nah, iblis di sini sudah ditangkap. Suatu keesokan harinya Nabi Sulaiman menyuruh anak buahnya menjual tas hasil kerajinannya ke pasar. Nah, anak buahnya sampai di pasar, anak buahnya kaget, ternyata tidak ada seorang pun di pasar dan sepi sekali. Lalu anak buahnya kembali dan Nabi Sulaiman bertanya, "Apa yang terjadi?" Anak buahnya, "Kami tidak tahu." Maka malam itu Nabi Sulaiman hanya meminum air dan tidak makan. Lalu keesokan harinya anak buahnya kembali lagi ke pasar, dan apa yang mereka dapati di sana, ternyata di sana masih tidak ada orang dan sepi. Lalu ditelusuri, ternyata orang banyak berada di masjid, di kuburan mereka menangis, bertaubat dan meratapi kematian. Nabi Sulaiman alaihissalam heran dengan sikap masyarakat itu, lalu bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa orang tidak bekerja mencari nafkah?" Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Sulaiman, engkau telah menangkap iblis itu sehingga akhirnya manusia tidak bergairah lagi kepada kehidupan duniawi." Setelah mendapat jawaban itu, Nabi Sulaiman segera melepaskan iblis dari penjaranya. Keesokan harinya orang kembali ramai di pasar, kembali mencari nafkah, dan orang-orang bersemangat bekerja mencari harta dunia. Jadi ternyata kalau tidak ada iblis yang menggoda, memberikan angan-angan kehidupan manusia juga kacau. Selanjutnya saya akan mencari hikmah yang ada di dalam cerita tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama, jangan buruk sangka. Apapun ciptaan Allah Subhanahu wa taala tentu ada tujuannya, termasuk iblis yang terkutuk pun yang harus kita musuhi. Namun ketika tidak ada sama sekali iblis di muka bumi, menyebabkan kehidupan dunia menjadi tidak seimbang. Keberadaan iblis menjadi penerang agar kita dapat melihat maha besar Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Dan selanjutnya, kendalikan hawa nafsu kita. Iblis memang tugasnya menggoda dan menyesatkan kita sebagai keturunan Nabi Adam alaihissalam. Tetapi kita tahu bahwa pada bulan suci Ramadan iblis itu dikurung dan ditangkap. Tetapi kenapa kita sering melakukan maksiat, yaitu hawa nafsu? Jadi kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Dan selanjutnya, seimbangkan amalan dunia dan akhirat. Dari kisah di atas, kita seolah mengilustrasikan jika manusia hanya dapat melakukan amal saleh setelah iblis dipenjara. Nabi Sulaiman alaihissalam pun sadar
malah melihat hal tersebut sebagai sebuah ketidakseimbangan. Manusia hanya sibuk dengan dirinya dan sedikit waktu untuk melakukan aktivitas keduniawian. Jadi kita tidak boleh hanya mengejar dunia, dan kita harus juga melakukan amalan akhirat juga. Kita juga harus memaksimalkan peran kita sebagai khalifah di dunia untuk berbuat baik dan juga tidak menyerahkan urusan duniawi. Nah, dari situ yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.